Baik Bapak, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bapak, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang Bapak berikan kepada saya. Sebelum saya memulai wawancara, saya izin perkenalan ya Pak. Perkenalkan, nama saya Elsa Riyadi Samosir. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan PGSD. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, apa peran RT dan RW dalam otonomi daerah tersebut, Pak? Peran RT/RW itu ya otonomi daerah bagaimana? Perannya ya untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat Anda. Terus untuk tanggung jawabnya, Pak? Ya, tanggung jawabnya ya untuk tanggung jawab ya untuk keamanan lingkungan lah. Untuk keamanan lingkungan lah intinya. Kayak gitu doang kan? Untuk keamanan lingkungan terus apa lagi? Terus kalau Bapak nih sebagai RT nih, terus apa tuh yang tanggung jawab Bapak dalam dalam peran Bapak di dalam sebuah kan Bapak seorang RT nih, jadi tanggung jawab Bapak dalam melakukan, contohnya nih ada sebuah keributan atau apapun itu, tugas Bapak sebagai RT apa tuh Pak? Ya intinya saya menindaklanjut, intinya mengamankan, menindaklanjut kan gimana tuh tanya dulu persoalannya, apa yang membuat ini ada keributan kayak gini, intinya tindak lanjut lah kayak gitu. Bedanya dengan rukun warga Pak? Rukun warga ya intinya untuk harusnya dari ada masalah-masalah kayak gitu ya, kalau misalnya saya mengetahui informasi dari warga, otomatis sebelum ini naik ke Pak Dusun, saya ke Pak RW dulu, naik dulu ke Pak RW. Jadi tahapan, nanti kalau misalnya udah ke Pak RW baru ke Pak Dusun. Ya mungkin kalau emang ini permasalahannya mungkin agak berat atau bagaimana, berarti kan kita ke kantor kelurahan, ke desa, kepala desa. Dan dari RT, dari Pak RW, kepala dusun, baru ke kelurahan. Saya syukur-syukur dari saya sendiri bisa menangani gitu, permasalahan ini selesai gitu kan. Kalau emang lebih berat bisa saya selesaikan ke Pak RW dulu. Nanti kalau emang belum kelar juga nanti tindak lanjut ke Pak Dusun. Kayak gitu. Kalau misalnya cuman ya masalah-masalah sepele kecil mungkin masih bisa ditangani sendiri, cukup saya nggak harus naik ke atas tindakannya. Terus untuk pertanyaan yang kedua tuh, bagaimana peran RT RW, bagaimana RT RW dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu ya intinya kita harus mengadakan ke warga itu ya woro-woro lah, biar ada partisipasinya warga kayak gimana ke masyarakat apa ke kelurahan nih, ke pemerintahan, dari masyarakat ke pemerintah apa dari pemerintah ke masyarakat, dari pemerintah ke masyarakat. Ya intinya kayak gotong royong. Kalau dari sini kan ada memang dari pemerintah itu ada Jumat bersih. Semua aparatur pemerintahan itu misal Jumat ini di wilayah mana terus muter. Setiap Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih, gotong royong. Semua pemerintahan dari RT, RW, Kadus, dari Linma semua turun tangan. Bahkan Pak Lurah juga ikut serta dalam gotong royong ini. Terus program yang dapat dilaksanakan oleh RT RW dalam rangka otonomi daerah itu apa Pak? Kalau program di saya itu emang nggak ada program ya, emang nggak ada, ya ini nggak ada otonomi daerah itu untuk wilayah saya sendiri, nggak ada.
apa ya, semacam dari industri atau nggak ada kalau lingkungan saya, kecuali kayak wilayah-wilayah yang lain ya. Ada wilayahnya itu ada macam-macam pabrik, apa istilahnya kayak perusahaan-perusahaan lah, mungkin bisa lah dari warga, dari kayak ketua RT ini bisa masukin ke situ kan, bisa minta masuk ke mana kerja atau gimana, buat ekonomi daerah juga kan. Kalau di saya nggak ada, kalau di saya ya mungkin situ juga kalau sendiri lah di lingkungan RT 14 itu nggak ada kan, nggak ada pabrik apa gitu kan, nggak ada ya, nggak ada, iya makanya. Terus Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana RT dan RW itu dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik? Ya saya sendiri intinya untuk pelayanan publik itu semaksimal mungkin. Contohnya ya warga mau bikin apa semaksimal mungkin, selagi saya bisa, saya mampu, saya lakukan gitu. Kadang warga katanya nanya ini itu, ya selagi saya tahu, saya paham, saya mampu, saya arahkan, tetap saya